Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, memang kan pemerintah belum memutuskan ya, termasuk Menteri Pendidikan belum memutuskan bahwa anak-anak akan di tahun ajaran baru yang biasanya mulai bulan Juli atau Juni pertengahan mulai tatap muka lagi. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan selain memang tadi rekomendasi dari gugus tugas untuk kemudian memberlakukan tatap muka lagi? Karena kalaupun misalnya gugus tugas bilang oke, mulai bulan September misalnya, karena sesuai dengan prediksi di situ mulai COVID akan mereda di Indonesia, tapi kan orang tua masih tetap khawatir. Ya, harus jadi pertimbangan utama adalah keselamatan. Ya, seperti judul editorial kita, harus jadi pertimbangan utama keselamatan. Kita mungkin bisa belajar dari kasus beberapa negara di Eropa ya, seperti Prancis dan Finlandia. Ketika mereka kembali membuka sekolah, bahkan banyak sekali siswa dan guru yang terkena virus. Kasus baru itu ya? Ya, kasus baru. Oh. Jadi bahkan itu kan sebenarnya kan negara-negara yang maju, yang artinya tingkat kedisiplinannya juga lebih bagus, kemudian fasilitas kesehatan juga bagus, tesnya juga lebih bagus, itu pun masih kena. Jadi artinya bahwa keselamatan tidak boleh kita tawar-menawar, artinya itu harus jadi pertimbangan mutlak untuk bagi pemerintah sebelum menetapkan kapan kegiatan belajar mengajar itu kembali dilakukan secara fisik ya. Jadi artinya nanti sebelum memutuskan bahwa KBM ini diberlakukan itu harus betul-betul dipastikan protokol kesehatan itu betul-betul bisa dipatuhi dan berjalan di sekolah-sekolah. Artinya bahwa kalau sekarang misalnya satu kelas itu 30 orang misalnya, itu tidak mungkin lagi diberlakukan seperti itu. Duduk rapat-rapat itu tidak boleh. Duduk rapat-rapat kalau selama ini satu bangku itu di dua siswa misalnya, nanti harus satu siswa. Itu pun kalau di Korea Selatan itu antar siswa itu juga dikasih partisi, ada pembatas. Apakah itu harus kita lakukan? Yang pasti kita harus mengedepankan keselamatan siswa, apalagi kalau kita siswa SD ya, SD atau TK misalnya. Yang belum bisa mengendalikan diri. Belum bisa mengendalikan diri. Kalau untuk tingkat universitas, SMA, SMP mungkin masih bisa kasih tahu dan tidak perlu terlalu susah untuk memberitahu mereka. Tetapi kalau SD, mereka setelah berbulan-bulan tinggal di rumah, ketika dia dikasih kesempatan untuk masuk, mereka akan pasti akan bersuka cita, akan bertemu dengan teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu, euforia. Dan ini bisa menjadi ancaman atau berpotensi untuk menjadi sumber penularan. Masalahnya begini Mas Jaka, ada sebagian orang yang mengatakan mereka ragu dengan kualitas pendidikan yang saat ini dilakukan jarak jauh atau online atau daring itu karena tidak bisa lihat langsung. Ya kita mengalami lah kalau beberapa waktu ini kita menggunakan beberapa aplikasi conference begitu, kita kan bisa hilangkan gambar kita bisa hilangkan suara kita. Anak-anak juga bisa mencontek begitu kan. Nah itu bagaimana ya? Ya itu salah satu kelemahan belajar jarak jauh lewat teknologi ya. Yang pasti kan guru juga tidak bisa memperhatikan secara detail perkembangan siswa masing-masing siswa. Artinya apakah mereka serius belajar atau tidak, guru juga tidak paham, tidak terlalu mengerti karena mereka kan cuma bisa berhubungan lewat handphone misalnya, atau lewat email, atau lewat WhatsApp, atau dan teknologi lainnya. Dan dalam hal ini kita membutuhkan peran dari orang tua tentu saja kan, karena ketika guru tidak bisa full memantau anak didiknya peran orang tua untuk ikut membantu agar anak-anaknya itu tidak menggunakan waktu-waktu yang bebas ini untuk tidak belajar. Berarti PJJ, pembelajaran jarak jauh ini akan lebih baik diteruskan atau bagaimana? Ya suatu saat mungkin kita harus kembali ke konvensional ya, meskipun ada juga pertimbangan atau ada juga usulan bahwa ini bisa berkelanjutan. Karena dengan teknologi di beberapa negara atau beberapa tempat itu juga sudah mulai bisa dilakukan. Tetapi saya kira kalau kita belum terlalu siap ya untuk melakukan itu. Artinya kita harus kembali ke belajar konvensional dengan tatap muka di sekolah. Tetapi sekali lagi itu keputusan itu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Keselamatan sekali lagi harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai kita mengorbankan siswa dan guru dengan tujuan untuk kembali KBM secara konvensional. Pertanyaannya begini Mas, yang menjadi krusial sekarang kalau di Indonesia soal belajar tatap muka secara fisik itu adalah kapan kira-kira itu akan bisa diberlakukan, karena bicara penyakitnya saja COVID-19 kan kita masih belum tahu, kita sudah ada di puncak
atau belum? Karena tes yang kita lakukan belum cukup masif, kemudian juga banyak orang Indonesia yang bandel begitu kan, tidak boleh mudik, ternyata sudah mudik dan akan mau balik lagi. Itu kapan kira-kira ketahuan? Ya kalau beberapa daerah seperti DKI itu kan sudah membuat jadwal 13 Juli ya. 13 Juli. 13 Juli itu jadwal yang mereka susun. Tetapi sekali lagi semuanya akan tergantung dari gugus tugas. Ketika gugus tugas itu sudah memutuskan bahwa situasi sudah memungkinkan untuk belajar tatap muka ya jalan. Tetapi selama gugus tugas itu menggariskan belum saatnya kegiatan itu jalan, ya kita tidak boleh memaksakan diri. Kalau kita lihat data dari IDAI itu kan anak-anak itu kan cukup rentan loh. Ada PDB anak-anak 3.000 lebih, 200 orang meninggal. Ya, awalnya dibilang anak-anak cukup kuat, tapi ternyata datanya tidak menunjukkan hal itu. 3.000 lebih PDB untuk usia anak itu. Masalahnya adalah kalau kemudian ada yang selonong boy nih, Mas Jaka. Belum diumumkan buka, tapi sudah buka. Orang tua kan jadi agak terjepit. Bagaimana dengan kondisi seperti itu kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka ya, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana nih Pak, siap tidak kalau anak-anak kembali sekolah, ketemu tatap muka, fisik begitu Pak Sukarwan? Saya jawab, belum siap. Belum siap. Karena bagaimanapun kalau kita orang dewasa disuruh tidak berkerumun bisa. Tapi kalau anak-anak sudah kalau istirahat di kantin-kantin, wah kemeruyuk kayak semut sudah. Bagaimanapun anak adalah investasi paling mahal. Jadi sabarlah, pemerintah itu harus ada keputusan yang komprehensif antara Mendikbud, terus ke gugus tugas pusat dan DPR Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Jadi bila perlu kembali ke tahun 1979 zaman Menteri PDANKA Pak Daud Yusuf. Undur vakum sampai Desember, mulai Januari. Pastikan steril dari ini karena bagaimanapun anak adalah investasi harapan bangsa. Tapi nanti kan rugi umur, rugi biaya kan Pak kalau mundur begitu Pak Sukarwan? Daripada rugi nyawa. Sabar sedikit, tidak apa-apa. Dulu Pak Daud Yusuf ambil kebijakan itu tidak ada gejolak, semua aman-aman saja. Dan saya menjalani di kelas SMP 1,5 tahun, no problem. Nah, kita kembali ke tahun ajaran, awalnya orang Indonesia tahun ajarannya Januari, bukan meniru Eropa, niru Amerika. Pak Sukarwan, tapi kalau misalnya sejauh ini kan prediksi bahwa akan ada vaksin atau obat untuk COVID-19 ini paling cepat diperkirakan di bulan Maret tahun depan. Itu berarti 1 tahun tidak sekolah, tidak apa-apa Pak? 1 tahun itu sampai mungkin bulan Juni tahun depan loh Pak Sukarwan. Enggak begini maksud saya. Insya Allah jangan sampai 1 tahun vaksin ketemu. Tapi untuk memastikan steril, ini 6 bulan tuh vakum enggak apa-apa. Evaluasi belajar yang kemarin di rumah dievaluasi lagi. Seperti saya dulu diulang-ulang pelajaran itu. Jadi mulai Januari. Berarti sampai akhir tahun ini begitu ya, tidak belajar di sekolah begitu ya? 6 bulan. Ini kan efektifnya 6 bulan, nggak sampai 6 bulan efektifnya. Pemerintah harus tegas nih, kembali ke zaman tahun 79 ini, kembalikan ke Januari. Jepang saja mundur ini, Jepang mundur loh tahun ajaran. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Izhar di Cilegon, Banten. Pak Izhar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Selamat pagi Pak Izhar. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Keselamatan siswa ini. Ya, yang pertama saya setuju dengan pembicara pertama tadi ya. Saya kira begini, kita jangan gegabah lah. Dalam melakukan sesuatu tuh harus terukur gitu ya. Apa alasannya kita bisa membukanya sekarang? Kalau saya menilai sekarang belum. Yaitu kita masih terus naik dan naik ya. Dan kemudian rapid test juga menurut saya belum terlalu efektif sekarang ini ya. Jadi belum terlalu fokus, masih bisa kita melakukan hal-hal yang lebih baik gitu.
Jadi belum saatnya, jangan gambling ya. Kalaupun nanti suatu saat dibuka pun jangan sekaligus, mungkin bertahap gitu, agar kita bisa menuruti protokol itu. Misalnya physical distancing, bagaimana mungkin kalau semua kelas dibuka, mungkin yang mana dulu gitu. Kalau yang kelas-kelas baru tidak perlu dulu lah, mungkin bisa ditahan dulu sampai 6 bulan, nggak jadi masalah. Tapi yang mau ujian dan sebagainya mungkin yang itu. Jadi dilakukan secara bertahap ya. Kalau ditunda, tadi usulan Pak Sukarwan kan ditunda sampai sekolahnya Pak yang ditunda sampai akhir tahun ini. Tapi kalau banyak ahli mengatakan paling cepat di awal tahun depan mungkin vaksin akan ada. Itu kalau asumsinya ketemu, berarti anak-anak kan kualitas pendidikannya mundur sekali nih Pak Izhar. Ini bagaimana Pak? Ya kita bisa belajar dari yang dulu dengan yang sekarang. Mungkin tidak terlalu ekstrim seperti itu. Seperti yang saya katakan, mungkin kita secara bertahap saja melakukannya. Ya, mungkin yang kelas-kelas SLTA, mungkin kalau SD jangan dulu, mungkin ya kan. Seperti yang dibilang Bapak tadi kan susah kalau untuk orang-orang yang masih anak-anak untuk melakukan hal disiplin seperti orang dewasa gitu. Mungkin kalau yang kuliah atau SMA bisa dilaksanakan, tapi tetap meyakinkan efektivitas dari protokol itu akan dilaksanakan. Gitu dengan tetap memperhatikan jumlah kasus berarti ya Pak Izhar ya. Kalau misalnya amit-amit semoga tidak terjadi, tapi ketika dibuka kemudian kasus meningkat, harus siap-siap ditutup lagi, begitu Pak Izhar? Ya harus siap-siap, dan makanya harus ada koordinasi yang jelas dengan gugus tugas, Departemen Kesehatan, dengan teman pendidikan. Jangan sendiri-sendiri, jangan terkesan sendiri-sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Izhar untuk masukan dari Anda di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak Izhar. Kelihatannya dua-duanya sama ini Mas Jaka. Jangan dulu, tapi kan pertanyaannya oke, sementara jangan dulu, tapi sampai kapan? Tadi pertanyaan saya itu kan kalau kemudian ternyata vaksinnya sampai, itu kan banyak yang mengatakan mungkin Maret paling cepat, Maret tahun depan, tapi kalau ternyata lewat dari situ dan belum ada obatnya misalnya, apakah kita tidak akan sekolah selama-lamanya secara fisik atau bagaimana? Ya saya pikir kita nggak usah harus menunggu vaksin dan obat ya, karena itu akan sangat lama. Tapi bahwa untuk penerapan KBM konvensional paling tidak ketika kasusnya itu sudah sangat landai misalnya, itu kan bisa kita terapkan konvensional. Kasus sangat landai, tapi catatannya jumlah tesnya sudah banyak nih. Iya betul, kan? Betul. Makanya harus komprehensif ini. Artinya pemerintah juga melakukan tes sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kasusnya sudah mulai landai, semakin sedikit kasus-kasus baru. Bisa belajar konvensional diterapkan, tetapi sekali lagi itu protokol kesehatan harus betul-betul diutamakan. Seperti tadi kita bilang misalnya satu ruangan yang tadinya 30 orang paling nggak jadi 15 orang. Bisa bertahap misalnya, atau bisa bergantian atau kalau KPA itu kan mengusulkan beberapa rekomendasi, misalnya umpamanya kalau selama ini belajar itu bisa 6-8 jam, satu hari itu bisa 4 jam. Tidak perlu ada waktu istirahat. Karena ketika waktu istirahat itu kan kesempatan bagi anak-anak siswa itu untuk berkumpul, berkerumun. Jadi begitu datang, belajar, langsung pulang? Ya, langsung pulang. Diganti dengan shift berikutnya begitu ya? Diganti dengan shift berikutnya, jadi bisa dibagi dua. Begitu juga misalnya atau separuh masuk ke sekolah, separuh tetap belajar jarak jauh. Nah itu penentuannya bagaimana? Ya makanya itu kan ada yang protes lagi. Itu kan rekomendasi yang diusulkan. Jadi opsi. Jadi bagaimana nanti memutuskan ya pihak Kemendikbud dan pihak kepala dinas-dinas sekolah di daerah yang berkompeten soal itu. Ini yang bisa memutuskan harus tunggu dari gugus tugas dan Mendikbud, atau setiap daerah bisa punya keleluasaan untuk menentukan kegiatan belajar mengajar di daerah masing-masing? Ya kalau di era otonomi daerah itu pendidikan sudah diserahkan ke daerah sebenarnya. Tetapi dalam situasi seperti sekarang menurut saya semua harus berpatokan pada keputusan gugus tugas. Kalau DKI misalnya sudah menetapkan jadwal kegiatan kurikulum 2020-2021 itu 13 Juli, itu nanti kan semuanya tergantung dari gugus tugas. Itu masih bisa berubah? Masih bisa berubah, harus berubah
ketika gugus tugas belum memberikan rekomendasi. Begitu juga Yogyakarta katanya minggu ketiga bulan Juli kalau tidak salah. Itu juga bukan harga mati. Semuanya nanti tergantung gugus tugas apakah sudah mengizinkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau belum. Karena kalau dari tahapan era normal baru di tahapan kelima soal pendidikan, salah satu prasyaratnya adalah harus konsultasi dengan orang tua siswa. Jadi ketika orang tua siswa merasa belum nyaman, merasa belum aman, misalnya melepaskan anak-anaknya kembali ke sekolah, ya itu harus dijadikan pertimbangan. Artinya kan kita tidak ingin anak-anak kita itu juga berlama-lama tidak menikmati kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Tetapi ketika dalam situasi yang seperti sekarang, mau tidak mau kita harus semua berkorban. Tidak hanya orang tua, tidak hanya siswa, tidak hanya guru, tapi semuanya kita harus sama-sama berkorban. Artinya kita tidak bisa memberikan pendidikan secara maksimal, tetapi paling tidak anak-anak tetap punya kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu meskipun lewat jarak jauh misalnya seperti itu. Beberapa orang sudah mengatakan, saya tidak tahu seberapa serius, tapi beberapa sudah sangat serius. Mereka berencana untuk menyekolahkan sendiri anaknya di rumah, homeschooling. Kalau itu ternyata memang signifikan dan trennya besar, ini bagaimana dampaknya ke pendidikan kita ya? Ya, homeschooling itu pasti orang-orang yang mampu lah ya. Tapi kan kita tidak, tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas pendidikan ke semua rakyat, anak-anak bangsa kita. Artinya bahwa bisa saja orang tua yang mampu menyalurkan anak secara homeschooling, tetapi pemerintah harus tetap memperhatikan secara keseluruhan. Artinya kalau belum bisa kegiatan belajar mengajar konvensional, pemerintah harus betul-betul memaksimalkan kegiatan belajar jarak jauh. Kan masih banyak juga di beberapa daerah itu juga tidak bisa menikmati ajaran karena mereka tidak punya fasilitas internet misalnya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa media itu ada siswa yang harus dia memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Saya pikir itu kan harus menjadi perhatian pemerintah karena kita harus memberikan fasilitas dan porsi yang sama terhadap semua anak bangsa. Dan ini tugas yang tidak ringan tentu saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus bekerja ekstra keras. Dinas-dinas pendidikan daerah juga harus memutar otak untuk membuat formula yang betul-betul pas. Pas artinya anak-anak kita kembali mendapatkan pendidikan yang optimal, tetapi juga mendapatkan jaminan keselamatan agar tidak tertular COVID-19 ini. Sedikit soal pembelajaran jarak jauh ini, Mas Jaka, disinyalir karena guru merasa anak kan punya waktu jadi lebih banyak begitu, akhirnya tugas-tugas jadi jauh lebih banyak daripada saat ketemu fisik. Ini bagaimana ya? Karena aturan soal PJJ ini kan juga setahu saya belum ada nih di undang-undang atau di peraturan yang lain. Ya, emang kita kan dalam situasi yang serba darurat ya. Tidak ada presiden sebelumnya. Tidak ada presiden sebelumnya dalam situasi seperti ini. Artinya banyak kekurangan dengan pendidikan jarak jauh ini, tetapi inilah yang bisa kita lakukan. Artinya biar anak-anak kita tidak betul-betul ketinggalan dalam belajar, sementara mereka juga harus dijaminkan keselamatan mereka. Bahwa pendidikan jarak jauh ini punya kekurangan itu ya, seperti tadi kita katakan guru tidak bisa mengontrol secara penuh perkembangan siswa karena tidak bertatap muka. Dan inilah peran dari orang tua siswa di rumah. Toh sekarang juga orang tua juga bekerja dari rumah. Kebanyakan di rumah juga. Kebanyakan di rumah juga. Jadi mereka punya waktu yang lebih banyak untuk mengontrol anak-anaknya. Jadi sekali lagi semua harus sama-sama berkorban, saya pikir. Pengorbanan itu harus dilakukan. Pertanyaannya begini, Mas. Kalau soal PJJ ini bagaimana kemudian mempertahankan kualitas? Itu kan susah ya. Bagaimana itu, Mas? Ya, itu agak susah memang kita untuk memberikan kualitas yang sama seperti ketika belajar secara konvensional, belajar di sekolah. Tatap muka ya. Bahkan
ada penelitian belajar secara daring itu kan hanya optimal dalam ilmu pengetahuan, tetapi untuk keterampilan itu sangat kurang. Itu hanya kognitif ya, pengetahuan. Begitu juga dengan sikap. Padahal keterampilan dan sikap ini merupakan indikator yang sangat kita butuhkan untuk ke depan. Dan ini saya pikir tantangan bagi pemerintah untuk betul-betul memikirkan ini, sehingga ya mudah-mudahan kita cepat keluar dari situasi yang buruk sehingga anak-anak bisa kembali belajar ke sekolah. Tetapi selama situasinya masih seperti sekarang, masih ada penambahan kasus yang masih cukup signifikan, ya kita harus bersabar untuk menunda belajar di sekolah. Baik, semoga kita sama-sama taat dan juga untuk anak-anak tetap bersemangat dalam belajar. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah kini bukan hanya masalah pendidikan, tapi juga menjadi persoalan kesehatan. Keselamatan guru dan juga keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah harus segera membangun sistem pembelajaran yang bisa menjamin keselamatan tenaga pendidik dan juga siswa. Semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan semoga anak-anak kita, anak-anak Indonesia bisa segera merdeka untuk belajar. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.